Nah, jadi Sobat Holik, kali ini gua sudah sampai di GBS. Nah, Sobat Holik semuanya, jadi alhamdulillah gua kali ini dikasih kesempatan buat ngobrol langsung dengan Om Kiki Nugraha. Jadi, teman-teman semuanya jangan sampai lewatin nih apa aja sih yang bakal gue omongin sama beliau nanti, oke? Teman-teman jangan skip satu detik pun. Thank you. Oke Sobat Holik semuanya, kita kali ini sudah di GBS dan kebetulan ownernya sudah ada di samping saya. Selamat siang Bapi. Siang Bapi Eko, makasih udah mampir-mampir. Saya yang terima kasih Bapi. Jadi teman-teman, kali ini sesuai dengan postingan saya sebelumnya, kali ini saya mau coba ngobrol-ngobrol dengan user pertama Agya yang membuat Agya itu boleh dibilang booming lah. Dan inilah dia sosoknya. Kita sudah sama-sama tahu lah Sobat Holik semuanya kalau beliau ini adalah dulunya itu user atau pengguna dari Agya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal Agya nih. Ngomong-ngomong soal Agya itu dulu tahun berapa Pi itu menggunakan Dulu Agya? pertama kali itu 2014. 2013 kali ya? 2013 ya? Kayak antara 2013 atau 2014 deh antara itu. Kayak 2013 deh. Berarti 2013. Agya old ya? Iya, yang pertamanya betul. Pokoknya Agya baru keluar. Nah, saya order tuh. Siap. Iya. Saat itu Matic atau manual? Matic waktu itu pakainya. Matic yang TRD ya? Yang TRD ya? Kan dia ada body kitnya gitu kan? Betul. Iya kan? Warna kesayangan nih warna pastinya. Putih dulu. Dulu semua mobil warna putih. Betul. Semuanya. Warna sejuta umat. Iya. Lagi hits-hitsnya warna putih tuh. Betul. Cuman enak banget itu mobil. Enak banget. Karena itu mobil kan 1000 cc. Betul. Jadi kan irit gitu kan. Solusi. Iya, bensin jadi kan irit, terus habis itu pajak juga terjangkau. Terus modelnya itu enak buat dimainin kalau menurut saya. Karena kayak zaman dulunya mungkin tahun 90-an kayak ada Estilo gitu kan. Nah, ini kan ada semacam kayak Estilo-estilonya gitu kan. Ripalnya lah. Iya. Siap. Saat itu gimana sih Pi gitu ceritanya sampai bisa membuat atau membangun Agya sampai menjadi boleh dikatakan panutan. Waduh. Sampai sekarang bagi pengguna Agya ataupun Ayla di luar sana, termasuk teman-teman saya nih di seluruh Nusantara, Pi. Oh gini, mungkin saya kan main mobil kan dari zaman sekolah dulu kan. Betul. Udah senang main mobil, terus habis itu sempat berhenti tuh dulu, habis itu mulai main mobilnya lagi tuh pas di Agya. Oke. Nah, pas di Agya main mobil lagi, karena itu mobil baru kan. Siap. Pasangin dulu, mampunya dulu pakai velg replika. Nah, terus pakai BBS gitu kan. Siap. Nah, habis itu mulai pendekin. Oh, diceperin. Ceperin sedikit. Gitu kan, pulang ke rumah, terus istri bilang, kayaknya masih cingkrang nih gitu. Cingkrang. Racun juga ya. Iya. Racun juga nih. Mulai pendekin lagi. Nah, sampai tuh waktu itu saya punya 4 pair. 4 pair. 4 pair yang beda. Tapi nggak sempet pakai air sus waktu itu? Nggak sempat. Karena belum mampu dulu, kayaknya Airsus tuh masih mahal tuh dulu tuh. Masih mahal. Iya. Jadi dulu utak-atik pertama tuh mungkin dulu tuh belum bisa banyak yang nanya, saya belum bisa nanya-nanya ke orang lebar berapa, offset berapa idealnya. Betul. Terus habis itu mulai pasang dulu lebarnya sama offsetnya kan yang tersedia waktu itu kan. Kalau nggak salah tuh dulu tuh 7,5 ET40 awalnya. Nah terus wah kayaknya masih kurang semok nih. Iya. Tambahin spacer depan, belakang tambahin spacer, lebih gedean lagi. Wah kayaknya masih kurang lagi, tambahin lagi spacer lagi sampai
baut roda saya panjangin segala macam. Habis itu mulai dicamberin. Jadi apa namanya istri bilang, oh kok jadi kelihatannya jadi mobilnya jadi kayak jadi lebih mahal jadinya. Kecil lah. Nah kayak gitu itu yang apa namanya saya senangnya sebenarnya kalau modifikasi mobil itu bukan dari nilai harga mobilnya, tapi gimana caranya kita mixing si mobil itu biar kelihatan lebih kelihatan bagus gitu kan. Nah teman-teman Sobat Holik semuanya nih, jadi dari sosok yang saya pribadi kagumi sendiri itu bukan dari nominal mobilnya. Betul. Tapi dari gimana cara kita mengaplikasikan dalam cara memodifnya mungkin. Benar. Karena semahal apa, kalau jelas ya, kalau mobil mahal nggak diapa-apain pun udah pasti bagus. Udah pasti bagus. betul, Pi. Nah, gini, Pi. Kalau saya ngelihat kan Papi itu sekarang ada Karma Body Kit. Ya, Karma. Ada Karma Body Kit, terus ada GBS. Iya. Ada GPS. Ada GTS. Iya. Nah, mungkin yang kita bahas sekarang Karma. Nah, itu dalam pengaplikasian memodif suatu kendaraan, apakah body kit menjadi sesuatu hal yang penting? Atau ada referensi lain mungkin kalau dari Papi sendiri nih? Karena gini, kalau kita modif mobil kan nomor satu pasangin velg biasanya kan. Siap. Iya nggak sih? Betul. Ganti velg nih. Betul. Gitu. Terus pendekin. Betul. Nah, abis itu, wah masih cingkrang nih kelihatannya, ganti body kit. Anak-anak Karawang banget itu. Biasanya ganti body kit. Gitu. Bener. Nah mungkin kalau kita flashback lagi, kalau dulu saya nggak main Agia, nggak ada Karma. Karena, karena kenapa dulu kan ini? Kenapa? Nge-trigger saya main mobil itu pas lagi Agia malahan. Wow, tepuk tangan dulu berarti. Gak sia-sia saya nih sebagai pengguna Agia nih. Kenapa itu? Karena kan gini, waktu pas dulu saya main mobil dari zaman sekolah dulu. Habis itu kan udah off. Betul. Nah, mulai main mobil lagi pas Agia. Nah, habis itu pas saya modif, ternyata waktu itu tuh banyak kayak liputan-liputan, banyak orang repost segala macam. Nah itu kan nimbulin rasa semangat saya lagi kan. Wah, kayaknya passion saya emang di sini nih, gitu. Siap. Oh, jadi mulai kayak semacam tergali itu dari Agia. Dari justru. Agia, iya. Siap. Karena kan mungkin waktu itu udah pendekinnya udah pendek yang setengah ban masuk, terus dicamberin kayak gitu. Mungkin pada saat itu tuh orang ngeliatnya udah gitu kan ini. betul. Karena gini Pi nih, ini mungkin sekilas cerita juga mengenai Agianya punya Papi nih. Jadi dulu 2016 kebetulan saya mempunyai Agia tuh 2016. 2016 saya pernah ke suatu tempat cutting stiker atau wrapping stiker. Nah di situ tuh saya dikasih contoh pengaplikasian cutting stiker itu warna putih. Warna putih pakai velgnya BBS. BBS warna hitam. Nah, saya kepo dong. Kenapa harus contohnya mobil ini? Nah, setelah itu saya pencarian nih, searching Pi. Ternyata itu punya Papi. Nah, mungkin Papi belum tahu nih bahwa mobil Papi itu sebenarnya itu dipajang dengan berbagai bentuk atau karikatur atau apa ya bahasanya, kayak referensi lah bisa dibilang ininya. Jadi referensi itu hampir mungkin di seluruh cutting stiker di Indonesia. Saya sih jujur sih saya seneng kayak gitu karena kan jadi berkah buat orang banyak kan. Amin, bener. Saya sih nggak masalah gitu, malah seneng saya. Makanya sangat luar biasa sekali gitu dengan ya buat saya sih itu Papi sudah sangat prestasi ya, karena menjadi percontohan atau bahkan menjadi kiblat lah. Padahal jujur aja dulu modif Agianya juga biayanya tuh nggak cukup, nggak tinggi gitu loh untuk modifnya itu. Tapi mungkin yang tadi saya bilang lagi,
mix and match-nya itu mungkin pas gitu. Kasih garam lagi. Kasih garam gitu ya. lagi. Kasih merica lagi. Jadi ya, gitu ya. modif mobil sebenarnya kalau menurut saya bukan kita ngeluarin duit mahal terus otomatis jadi bagus, itu nggak juga. Jadi nggak semuanya kita masukin ke mobil itu. Betul. Gitu loh. Nah mungkin ya itu harus pas tuh. Betul sekali. Iya. Karena kalau berlebihan jadi too much. Jadi juga, benar, kan? benar. Karena kan banyak nih jamet-jamet yang jamet-jamet ngomongnya. Ya maksudnya kan kita juga sering ngelihat lah ya yang ngebedep mobil itu lebih terkesannya jadi rame gitu kan. Malah jadi sakit mata juga sih buat kita yang melihatnya gitu. Nah, kalau Papi sendiri dulu di Agya itu mungkin kayak sudah pernah mengenal komunitasnya? Ada, kita dulu ada juga. Oh, ada. Sempat bikin juga, mungkin dulu cuma ada kayak 10 orang, 10 mobil lah. Apa tuh itu? Dulu LCGC namanya, Low Car Gesrot Gang. Oke, G-nya diganti. Jadinya yang mapak-mapak semua. Oke, siap. Sampai sekarang ada itu? Sekarang udah ganti-ganti mobil kayaknya, udah pada ganti-ganti mobil. Tapi komunikasinya masih aman lah ya? Masih. Kadang masih suka ketemuan kayak gitu. Meskipun dengan Agyanya tuh bayangan tadinya. Iya. Karena untuk Agyanya sendiri sekarang Papi udah tukar. Iya. Wah, beruntung banget itu. Dulu sempat dikip. Sempat dikip. Mungkin cukup lama tuh waktu itu sempat dikip. Terus karena jarang dipakai, dikerudungin di atasnya tuh ada pohon. Nah, kejatuhan getah di situ. Aduh, sayang banget tuh. Itu masuk ke vernis jadinya. Nah, jadi kan jadi nggak sehat juga kan kita simpen mobil tapi nggak kepake. Nah, jadinya kan jadi nggak enak. Akhirnya saya jual. Betul. Iya, tadinya sih mau dikip tuh mobil tuh. Karena banyak jasanya mobil. Banyak jasanya, betul. Nah, kalau Papi tadi sendiri kan memang sudah punya ya bahasanya atau pernah membentuk kayak klub atau komunitas di Agya Ayla lah ya. Papi sendiri mungkin sudah mendengar atau bahkan belum pernah mendengar tentang Agya Aylaholic? Dengar. Nah, karena gimana nih? Udah cukup lama sih aku denger ini komunitasnya gitu loh. Tapi nggak nyangka, tadi kan sempat ngobrol ya kita ya. Betul. Nggak sangka ada 1000 member. 1000 member lebih mungkin tuh. Itu cukup top sih. Aku seneng sih dengernya sih. Iya. Nah, jadi apresiasi juga nih buat Om Sebastian David karena dia sekarang sebagai ketum Nusantara. Nah, di situ tuh mencakup ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera juga, Bali bahkan ada. Sampai Bali ya? Sampai Bali. Nah, sebagai gambaran itu kita di Jawa Barat aja ada 18 chapter. Jadi makanya kalau saya kemana-kemana tuh serasa punya saudara. Iya, betul. Banyak teman itu berkah, teman-teman. Betul nih. Ingat teman-teman nih, dari Om Kiki sendiri bahwa banyak teman itu berkah. Benar. Karena di situ juga bisa kita menggali referensi untuk usaha bisnis. Betul, networking dan lain-lain gitu kan. Yang nomor satu adalah banyak persaudaraan di situ. Siap. Nah, gini Pi. Tadi kan Agyanya sendiri sudah dimodif tuh. Udah dimodif lah ya. Kalau Papi ngelihat kalau di jalanan lah mungkin ya ngelihat ada Agya atau Ayla itu yang katakanlah dimodif juga. Gimana nih ngelihat perkembangan sekarang tentang jangan komunitasnya dulu deh untuk global gitu. Untuk global mengenai dunia permodifan Agya Ayla. Nah, aku ya kalau ketemu sama mobil di jalan, apa itu Agya ataupun yang di luar Agya pun. Siap. Dan dandanannya tuh emang rapih yang aku seneng ya. Siap. Aku buka kaca, biasanya aku kasih jempol. Widih, mantap. Karena jujur aja, dulu aku setiap jalan digituin sama orang dan aku tuh seneng, happy gitu loh. Nah, jadi aku juga sama mengapresiasi orang gitu loh. Siap. Begitu pas kita kasih jempol kayak gini kan klakson, orangnya juga seneng. Bener. Otomatis di situ timbul lagi rasa lebih semangat lagi. Nah, jadi Sobat Holik semuanya nih, kalau misalkan di jalan terus
tiba-tiba ada yang buka kaca dan kasih jempol, berarti itu Papi Kiki Nugraha, teman-teman. Jadi kita negurnya jangan hanya cuma di medsos doang. Jangan, bener. Jadi langsung dapat jempol, atau bahasa sekarang mah like lah. Iya, bener. Kadang kita lagi nyuci mobil aja ya, samping ada mobil rapih gitu ya. Saya ajak ngomong, mobilnya bagus nih, udah rapih nih dan lain-lain. Jadi kita lebih kayak zaman dulu saya tahun 90-an begitu tuh. Langsung ngomongnya. Jadi kalau zaman sekarang kan mungkin lebih banyaknya kan di negornya kan di medsos gitu kan, di DM, IG atau apa gitu. Betul. Jadi lebih ke apresiasi lah ke orang lah. Gitu. Nah, jadi gini teman-teman ya, sekedar informasi aja buat teman-teman yang belum tahu kenapa saya sampai bisa ngobrol sama Papi ini. Jadi kita flashback, kita flashback bahwa 3 tahun ke belakang ini, 3 tahun berarti tepatnya 2020 itu, 2020 itu saya itu mengalami insiden, teman-teman. Nah, jadi mengalami insiden yang mengakibatkan cukup fatal bagi Agya saya. Saat itu lumayan keluar budget juga, agak lumayan. Dan di tahun tersebut itu Papi kerjasama dengan Max Dekal, sama Dai Sticker, sama IMX ya. Nah, dulu tuh Papi ngadain giveaway. Nah, dan dari seluruh yang ikutan giveaway tersebut, kebetulan Papi Eko menang nih. Alhamdulillahnya itu hoki banget. Itu saya yang menang itu. Nah, dan sampai sekarang masih ada, Pi. Sampai sekarang ya? Wrappingnya juga masih bagus ya? Masih bagus. Makanya terima kasih banyak juga ini buat Max Dekal nih. Max Dekal yang sudah membalut Agya saya sampai menghijaukan Karawang. Karena memang warnanya hijau. Makanya itu yang kalau kita mengalami ada kesedihan, kita jangan terlalu bersedih banget. Karena itu semua akan terganti sama kita happy juga. Nah, kayak yang tadi kan sempat ada kecelakaan gitu kan, habis itu kan dikasih happy gitu. Bocoran. Saat itu Papi yang nentuin atau memang ada timnya? Enggak, waktu itu random ya. Jadi emang diacak. Emang undinya secara acak. Jadi emang bener-bener hoki. Siap. Saya berarti hoki di antara hoki, Pi. Iya, betul. Nah, Pi, mungkin gini, Pi. Ada tips atau trik untuk teman-teman saya di Agya Ailaholic Nusantara nih. Berkomunitas yang baik itu seperti apa? Oke, nomor 1 kita harus jaga sikap, jaga attitude. Itu nomor 1. Betul. Kita bercanda boleh bercanda, tapi dengan etika yang ada. Itu nomor 1 gitu. Terus nomor 2, jangan suka ngomongin orang di belakang. Karena menurut saya itu udah fatal banget. Yang memecah tuh justru itu ya? Iya, benar. Jadi kalau punya ada masalah apa ya cukup kita aja. Nggak usah kita share ke teman-teman yang lain segala macam. Malah kalau bisa diselesaikan langsung. Betul. Jadi berteman yang sehat. Jadi kalau misalnya udah ngomongin ke orang, tuh biasanya ada grup jadi pecah. Betul. Grup ada 2, habis itu jadi pecah semuanya. Itu nggak enak kayak gitu. Karena yang paling bahaya tuh justru masalah tuh di internal ya. Iya, antar member. Benar. Siap. Nah, teman-teman, jadi dari Papi sendiri nih tipsnya tuh seperti itu tuh supaya kedepannya mungkin Agya Ailaholic ini makin bisa lebih solid lagi. Betul. Lebih kompak lagi. Benar. Untuk ngejaga 1000 member tuh pasti cukup inilah panjang lah. Tapi saya yakin pasti bisa. Amin. Nah, buat Ketum David pasti bisa. Karena Ketum David ini tuh kita sebut ketum abadi. Ketum abadi dan nggak bakal ada yang ganti, Pi. Nah, gitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol sama ketum juga. Nanti aku mampir ke Kerawang. Siap. Kebetulan kalau ketum ada di Bekasi. Oh, di Bekasi. Betul, ada di Bekasi. Siap. Nah, Pi, mengenai Karma Body Kit lagi nih. Karma Body Kit lagi, sekarang tuh Papi itu sudah kan
penjualan justru lebih bagusnya di luar ya? Kalau untuk di tahun pertama dan tahun kedua itu memang banyaknya di luar. Tapi dari yang Karma 86 V2 ini mostly lebih banyaknya itu orang Indonesia malah. Orang Indonesia. Iya, jadi orang Indonesia itu udah mulai ngebuka bahwa produk lokal itu nggak kalah saing sama produk luar gitu. Kalau keluar ke mana aja itu, Pi? Kita udah ke US, ke Kanada, terus ke Australia, terus ke UK, terus ke China. Udah saat ini sih itu. Saat itu. Kalau workshopnya sendiri kita di Bandung. Oh, di Bandung justru. Nah, saya mau tipsnya juga nih buat temen-temen, karena di Agya Ilaholic tuh banyak juga, Pi. Dia punya bengkel-bengkel atau bahkan yang terbaru tuh yang lagi viral tuh di bengkel kita tuh adalah Agya Old dipakein bumper yang new, facelift gitu ya. Betul, yang facelift. Dan itu bagus dong, bagus. Dan itu di custom, Pi. Bukan kita ganti keseluruhan partnya. Iya. Nah, mungkin tipsnya dari Papi dalam mereka untuk supaya tidak jadi jamet lah bahasanya dalam memodif mobil tuh gimana, Pi, itu? Sebenarnya gini, kalau misalnya facelift dari non facelift ke facelift, menurut saya itu masih masuk akal. Masih masuk akal. Saya masih setuju di situ. Tapi kalau misalnya kita ngomong apa ya, misalnya Mercy deh misalnya, ada W212 di facelift ke W213. Betul. Nah, menurut saya itu melanggar tuh. Tapi kalau dari pre-facelift ke facelift, itu aman. Itu aman, gitu. Tapi kalau misalnya W212 tadi ke 213, itu menurut saya udah di luar batas. Iya. Mendingan diganti body kit yang emang lekukannya, shape-nya, nutnya emang sesuai untuk W212. Tapi nggak ada di W213 gitu loh. Jadi buat teman-teman nih yang saat ini masih berkarya gitu ya, yang masih seneng mau modifikasi, lanjutin terus. Iya. Karena kita bisa melihat, boleh dikatakan tanpa Agya, Papi Kiki ini justru tidak ada imajinasi nggak ada untuk Karma. Waktu itu. Karena nggak ada izin istri dulu, saya nggak main mobil jadi. Itu sih yang paling penting, Pi. Betul. Nah, untuk Karmanya sendiri itu memang pure Papi yang mengkonsepkan atau gimana tuh? Oke. Dulu itu kan pertama kali 2018 kita kerjasama sama ada Monaco Auto Design. Dulu pertama. Nah, Monaco Auto Design itu dia emang desainer. Betul. Nah, jadi dia bisa menuangkan semua ide yang di kepala saya. Nah, habis selesai itu kita kan ada 86 version 2. Nah, dari 86 version 2 itu kita udah nggak sama Monaco Auto Design, tapi kita udah desainnya udah in-house. Udah dari Karma sendiri gitu. Nah, jadi itu ada step-stepnya lah. Betul. Dulu dari Karma 86 V1, ada Porsche Cayman, ada Lamborghini Aventador. Dulu masih sama Monaco Auto Design. Nah, kalau di 86 version 2 dan seterusnya kita udah in-house sendiri. Gitu. Luar biasa sih menurut saya. Oke, Papi. Saya rasa cukup mengenai seputaran Agya Ayla ini, yang mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi nih buat temen-temen yang ada di luar sana, khususnya Agya Ilaholic. Tapi ya semoga ini bermanfaat bagi komunitas atau klub lain. Dan terima kasih juga Makasih banyak, thank you banyak. Saya yang terima kasih waktunya, Papi. Udah menyempatkan waktunya buat saya, luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa main lagi ke sini atau saya juga Papi bisa mampir ke Karawang. Ke Karawang. Ditunggu sekali, Papi. Siap. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton obrolan saya kali ini dengan Papi Kiki. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih.